Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qadara alaina fil jamaah bi syahril mubarakah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana sampai saat ini kita semua masih dikaruniai berbagai macam kenikmatan, baik kenikmatan secara material maupun spiritual, sehingga dengan adanya kenikmatan itu kita mampu hidup di dunia ini dengan berbagai fasilitas yang beraneka ragam dan mampu menggunakan fasilitas-fasilitas itu dengan baik dan sempurna. Sholawat dan salam semoga selamanya tercurah limpahkan kepada Nabi kita semua, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, tabi'in, tabi'at, dan semoga sampai kepada kita semua sebagai umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat Patayat yang dirahmati Allah, insya Allah pada saat ini saya akan menyampaikan dakwah singkat tentang menyambut hari kemenangan. Alhamdulillah, pada saat ini kita semua patut bersyukur bahwa bulan suci Ramadan akan segera kita lalui bersama. Ini berarti kita semua akan segera lulus ujian, yakni berhasil menjalankan ibadah puasa selama sebulan penuh sesuai dengan ketentuan syariat. Kita juga patut bergembira, di samping telah berhasil menambah pundi-pundi pahala, juga dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufirallahu ma taqaddama min danbihi." Artinya, barang siapa berpuasa karena iman dan mengharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dari hadis tersebut lahirlah makna Idul Fitri, atau yang sering kita sebut hari kemenangan. Adapun makna Idul Fitri dalam kamus Al-Ma'ani dimaknai sebagai al-yaumul awwalul ladzi yabda'u bihil iftari walis-shaimin, yaitu hari pertama bagi orang-orang yang berpuasa Ramadan mulai kembali berbuka. Tetapi secara konseptual, Idul Fitri juga bermakna kembali suci seperti ketika kita baru lahir ke dunia. Namun, perlu ada ketegasan bahwa yang dimaksud dengan kembali suci dalam konteks ini adalah tidak hanya terbebas dari dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atau hablum minallah saja, tetapi juga terbebas dari dosa-dosa kepada manusia atau hablum minanas. Jadi maksudnya jangan sampai hingga datangnya bulan Syawal kita masih memiliki dosa kepada sesama manusia yang belum terselesaikan. Jika itu terjadi, sudah pasti dosa kepada sesama manusia tersebut akan menghalangi kita kembali kepada fitrah atau akan menghalangi kita kembali kepada kesucian. Hal inilah yang kemudian melahirkan tradisi bermaaf-maafan antar umat Islam yang dikenal dengan halal bihalal. Tradisi ini tentu saja baik karena dapat memperbaiki hubungan antar manusia yang kadang-kadang tidak bisa terhindar dari konflik, ketegangan, bahkan permusuhan. Lalu, bagaimana kita menyikapi hari-hari setelah kembali kepada kesucian? Atau bagaimana sikap kita setelah Hari Raya Idul Fitri? Di antaranya, hendaklah kita meneruskan kebaikan yang telah dicapai selama bulan suci Ramadan. Misal, menjaga lisan dan anggota badan lainnya dari perkara-perkara yang memang tidak berguna. Ada salah satu hadis mengatakan yang artinya,
seseorang yang melakukan salat malam dan berpuasa di siang hari, bila tidak dapat menjaga lisannya, maka dia adalah orang yang akan bangkrut di hari kiamat. Maksud bangkrut di sini adalah misal ketika kita membicarakan keburukan-keburukan orang lain, secara tidak langsung kita telah mentransfer pahala sholat malam dan puasa kita di siang hari kepada orang yang kita bicarakan. Selain itu, ketika kita membicarakan orang lain, ada dua konsekuensi bagi kita. Pertama, ketika yang kita bicarakan itu tidak benar, maka jatuhnya adalah fitnah. Dan kedua, ketika yang kita bicarakan itu adalah benar, maka jatuhnya adalah ghibah. Dan keduanya sama-sama menghasilkan dosa, dan tadi dapat menyebabkan kebangkrutan amal di hari kiamat. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Adapun contoh lain kita menghadapi hari-hari setelah Idul Fitri adalah memperbanyak sedekah, memperbanyak iktikaf, dan khotam Al-Quran minimal sebulan sekali. Mari jadikan Patayat lebih dekat dengan masyarakat, lebih hebat dan mampu menjawab kebutuhan umat, juga menjadi organisasi perempuan-perempuan muda terfavorit di Indonesia, khususnya Kecamatan Bantar Kalong, terkhusus lagi Desa Wangunsari. Rupanya demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah senantiasa menerima ibadah puasa kita selama bulan suci Ramadan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.